Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Berikut ini adalah alternatif jawaban untuk SMK atau SMA ya. Rabu tanggal 10 bulan 6. Tips menghafal dan membaca cepat ya. Jadi bagaimana tanggapanmu tentang cara menghafal dengan teknik menyanyi? Apakah kamu memiliki teknik menghafal yang mudah dilakukan? Kamu dapat membagikannya dengan teman atau membuatnya di YouTube. Jadi di video di TVRI disebutkan ada metode menghafal yang disampaikan, yaitu dengan sebenarnya metode yang disampaikan di televisi ini adalah metode yang paling sederhana, yaitu dengan repetitif, mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang ini paling sederhana, tapi juga kadang-kadang bisa menghabiskan banyak waktu ya, tapi yang paling mudah dilakukan ya. Nah, repetitif ini di situ ada tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama mengulang-ulang ya, mengucapkan berulang-ulang ya. Setelah itu diikuti dengan self quizzing, dengan menjawab pertanyaan ya, dengan menjawab pertanyaan. Atau kita cari pertanyaan-pertanyaan yang ada biasanya di bagian bawah buku, ada pertanyaan ya, self quizzing ya. Kemudian di situ juga ada metode berikutnya, yaitu dengan ini masih berulang-ulang juga ya, repetitif, yaitu menggunakan flashcard. Flashcard itu kartu ya yang bolak-balik ya, kartu flashcard. Bolaknya itu misalnya pertanyaan, bolaknya itu pertanyaan, dan baliknya ini adalah jawaban. Ditumpuk gitu ya, yang berapa tumpuk itu kartu pertanyaan ini, terus yang paling tidak dihafal ditaruh di atas, yang paling susah dihafal ditaruh di atas. Paling susah dihafal ditaruh di atas ya. Jadi misalnya menghafalkan nama-nama ilmiah biasanya susah ya. Oryza sativa itu adalah padi misalnya. Genentum genemon itu adalah melinjo, kayak itu kan susah ya. Jadi apalagi istilah yang kita gunakan bukan istilah bahasa Indonesia, kayak taksonomi gitu, ada ordo, kingdom ya, jadi ada genus, ada familia, itu kan kata-kata yang susah kita hafalkan. Kemudian di situ juga dijelaskan di TVRI dijelaskan ya, apa yang bisa tulis ini menghafalkan. Nah, selain menghafal ditulis juga. Nah, ini penting ini. Ya, selain mengucapkan juga menulis. Selain diucapkan juga ditulis, sambil mengucapkan ditulis ya. Ini bagus ini, sambil mengucapkan ditulis. Sebenarnya ini kenapa menjadi sangat efektif ya? Kalau saya pribadi, semua orang intinya gini. Ini perlu saya tulis pakai tinta lain ya. Semua orang memiliki cara khusus ya. Kita nggak bisa ngikut cara orang secara full ya. Semua orang memiliki cara tersendiri ya, tergantung tipenya. Ada orang visual suka menghafalkan itu dengan gambar, ada orang auditori suka menghafal itu kalau mendengarkan saat materi itu diucapkan orang lain ya. Intinya kalian temukan sendiri style kalian ya. Di sini bagaimana tanggapanmu dengan cara menghafal dengan teknik menyanyi? Kalau kalian suka menyanyi ya, menghafal dengan teknik bernyanyi, apalagi bisa main musik, ini bagus ya. Bagaimana tanggapan dengan bernyanyi? Ini bagus. Karena dengan melakukan suatu kegiatan, yang satu adalah kalian merasa terhibur. Proses menghafal menjadi menyenangkan. Nah, enaknya cuma satu ya. Jadi prosesnya memakan waktu lama.
ya memakan waktu lama untuk persiapan. Memakan waktu lama untuk persiapan. Waktu lama untuk persiapan. Tapi ini enak, terutama untuk anak yang usia dini, masih SD gitu cocok ini. Jadi misalnya menghafalkan nama-nama daerah. Jadi nama-nama daerah atau ibu kota di Jawa Timur gitu. Nah, itu kalau kita menggunakan atau ibu kota di Jawa. Jadi kita menggunakan pilih lagu apa? Misalnya Surabaya ibu kotanya Jawa Timur. Semarang ibu kotanya Jawa Tengah. Lah, ini terserah ya. Jadi itu menjadi lagu yang bisa dinyanyikan sambil santai, sambil mandi, sambil apa itu cocok. Terutama untuk anak-anak, kalian pun bisa ya. Kalau suka nyanyi ya, kalau suka nyanyi itu bisa. Bahkan lagu-lagu apa kayak taksonomi apa itu bisa. Jadi intinya kalian suka ya. Jadi di sini kita diminta untuk merespon bagaimana tanggapanmu tentang cara menghafal dengan teknik menyanyi. Ini baik asal suka menyanyi. Baik. Asal prosesnya kita sukai. Kita sukai. Nah, kamu dapat membagikannya dengan teman atau membuatnya di YouTube. Apakah kamu memiliki teknik menghafal yang mudah dilakukan? Nah, kalau Pak Ali sendiri, ya Pak Ali sendiri ini dulunya kan suka ngayal. Jadi teknik menghafal yang digunakan itu Pak Ali lebih cocok teknik pasak atau angker ya, atau teknik jembatan keledai. Jembatan keledai ini adalah kita berimajinasi bebas sebenarnya ya. Kalau pasak ini kita berimajinasi bebas. Ya, kita menggunakan imajinasi. Jadi kita menggunakan imajinasi visual, kita menggunakan imajinasi auditori. Misalnya contoh singkatnya seperti ini. Waktu Pak Ali misalnya menghafalkan ini nama padi Oryza sativa. Kenapa sampai sekarang ini hafal? Karena waktu menghafal itu membayangkan Mbak Riza yang sedang berada di sawah. Ya, Riza sativa dan Mbak Sativa misalnya. Atau kalau ini membayangkan Mbak Riza, Sativanya ngikut saja. Namanya Riza Sativa gitu ya. Jadi sambil berimajinasi bahwa Mbak Riza itu berada di sawah. Itu sekali imajinasi itu dibikin sampai sekarang hafal. Jadi banyak imajinasi yang saya ciptakan sendiri yang membantu saya untuk menghafal tentang hal-hal yang susah dihafalkan. Misalnya dulu saya menghafalkan bahwa fokus lensa cembung ini adalah positif. Ya, karena membayangkan cembung itu seperti orang hamil. Ya, itu positif hamil. Gitu. Jadi kita mengeluarkan ada sedikit satu logika sedikit sambil membayangkan. Ya, bentuk tubuhnya sama bentuk lensa. Itu positif hamil. Dan enaknya apa? Kalau kecekung berarti negatif. Ya, dan saya menghafalkan lensa cembung sekaligus menghafalkan lensa cekung bahwa fokusnya negatif. Ya, kemudian untuk cermin itu kebalikannya dari lensa. Jadi cermin cembung yang negatif, cermin cekung yang positif. Jadi hanya dengan satu clue bahwa membayangkan lensa cembung itu seperti orang hamil dan itu positif, itu menghafalkan empat fokus sudah. Fokus lensa cembung, lensa cekung, menggunakan imajinasi seperti ini. Kita juga bisa menggunakan jembatan keledai atau kita menempelkan pada sesuatu yang saya hafal sebelumnya. Ya, yang beberapa kali di video sebelumnya juga saya jadikan contoh. Ya, itu yang paling enak kita menghafalkan ini. Kayak susah tapi jadi mudah kalau kita menghafalkan dengan ini adalah
kita misalnya menghafalkan taksonomi. Ini beberapa kali saya bikin jadikan contoh di video ya. Taksonomi itu ada kingdom, kingdom, divisi atau filum ya. Kemudian ada kelas, ada ordo, ya ada family, genus dan spesies. Spesies ya. Bagaimana Pak Ali menghafalkan? Ini sambil saya urut dari atas ke bawah ya, dari organ tubuh Pak Ali sendiri. Kingdom sambil gini Pak Ali. Bayangkan ini adalah mahkotanya raja, kingdom. Terus turun sedikit ke mata. Mata itu saya secara visual melihat VCD. Secara visual kan, secara penglihatan melihat VCD. Jadi divisi menjadi VCD. Jadi ini hafal kingdom, divisi, terus kelas. Hidung ini adalah saya gambarkan sebagai kelas. Jadi saya membayangkan pintu kelasnya seperti lubang hidung. Nah, gitu aja. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal, tidak nyambung, kadang-kadang membuat kita justru hafal. Turun sedikit ordo. Nah, mulut kita kalau bidang ordo kan bunder, seperti huruf awal dari kata ordo. Nah, bawahnya sendiri lagi ini sebagai family. Jadi seluruh keluarga Pak Ali semuanya Pak ada jenggotnya. Nah, jadi seluruh family itu ada jenggotnya, family ya dia. Jadi family. Terus turun sedikit genus. Ya, dulu ngapalkannya gini. Saya ini kadang-kadang berpikir kayak orang genus. Genius ya. Oke, sambil gini-gini menghafalkan, dan ini S di sini adalah logo S pada Superman itu sebenarnya adalah spesies. Ya, dengan hal sederhana seperti itu, ini cepat hafal ya. Dalam 5 menit ya, hafalan seperti ini sejak SMA dulu sampai sekarang hafal. Ya. Jadi kita menggunakan imajinasi. Kadang-kadang kita perlu mengingat-ingat lagi pengait yang sudah kita gunakan. Tapi sekali itu kita hafalkan asal kuat ya caranya. Kuat itu artinya apa? Ekstrim, ekstrim lucu atau ekstrim nggak nyambung atau ekstrim. Pokoknya sesuatu yang membuat itu aneh. Itu semakin aneh semakin mudah hafal. Kimia ya, balga inti, setepo gitu kita bacanya ya. BMG CAS RBARA, bemu mogok cari sarapan radial, dibikin kalimat-kalimat dengan imajinasi seperti itu mudah sekali untuk mengingat sesuatu ya. Kalau lagu cocok untuk anak kecil sebenarnya karena prosesnya panjang, kita ngajari gitu. Kalau kalian suka silakan ya, ini juga teknik yang enak untuk menghafal. Kemudian di sini teman-teman ada 9 tip membaca cepat, dan dalam tayangan ini dari 9 tip tersebut mana yang sudah kamu lakukan, apa yang paling penting dalam membaca cepat dan paham isinya ya. Diskusikan bersama teman apa yang dimaksud dengan pembaca aktif dan aktif membaca agar membaca menjadi budayamu. Perbanyaklah membaca buku, catat judul buku serta penulisnya. Jadi sini ada 9 tip membaca cepat ya. Yang pertama itu adalah usahakan di tempat yang nyaman. Kata kuncinya adalah nyaman. Ya. Jadi saat membaca usahakan nyaman, lampu nggak terlalu terang, nggak terlalu redup, perut juga sudah kenyang, duduknya nyaman, tempat yang nyaman ya. Yang kedua itu adalah baca satu kalimat utuh, Kita istilahnya adalah snapshot. Jadi jangan per kata tapi langsung per kalimat. Kita blek blek jadi per kalimat gitu. Nomor 3 ya, saat membaca adalah gunakan jari, temukan kata kunci. Ya, jadi sambil kita set gitu ya, kita temukan kata kuncinya, temukan kata kunci. Kemudian yang keempat itu adalah silent, tidak bergumam. Karena bergumam ini akan memperlambat proses kita membaca. Kita cek, kita bisa gini juga ya. Jadi jari ini dan jari ini biar bisa luas. Set. Kita cari kata kuncinya. Setelah tahu kata kuncinya, garis bawahi dengan spidol atau dengan pulpen atau stabilo ya. Nomor 5, kemudian ini temukan ide pokok ya. Setelah kata kunci kita temukan ide pokok. Temukan ide pokok. Jadi ide pokoknya apa?
Jadi kalian ingat-ingat ya, ide pokoknya apa, kalau bisa dicatat. Ya, itu bagus. Ya. Nomor 6 dari 9 yang seharusnya skimming atau membaca cepat, baca sekilas. Ini penting untuk segera ini kan kita sudah menemukan kata kunci, ini kan sudah kita garis bawahi kata kunci tersebut. Nah, saat mau ulangan baca sekilas, fokus pada kata kunci. Fokus pada kata kunci. Jadi kita sudah menggarisbawahi, sudah menstabilo saat skimming, fokus pada kata kunci. Nomor 7 adalah scanning. Atau mencari fokus tertentu, ya, mencari fokus tertentu. Hal tertentu, hal spesifik. Nah, dalam mencari hal spesifik ini, ya, ini akan sangat terbantu sekali lagi dengan kata kunci. Ya. Saat kata spesifik misalnya kita mencari rumusnya atau kalimat-kalimat yang akan kita rujuk, nah itu kita akan mencarinya menggunakan stabilo. Jadi jangan semuanya stabilo, kata kuncinya saja. Agar saat kita mencari hal spesifik ini prosesnya lebih cepat. Ya. Jadi skimming itu bahasa sekilas, scanning ini skimming, dan skimming ini cocok waktu mau ulangan. Jadi kita poin-poin dari satu buku itu apa aja yang penting untuk kalian lakukan ini, ya. Skimming itu cocok mau ulangan. Ya, kalau scanning cocok kalau kita mau mengutip kata-katanya. Ya, kita cari kata-katanya di mana, hal spesifik apa, ya. Saat kita ingin mengutip itu cocok kita menggunakan scanning, ya. Kemudian nomor 8 itu adalah tulis poin penting, ya, di kertas kosong. Tulis poin penting di kertas. Atau mungkin ini buku, ya, di pojok-pojok di sini, di bagian atas, ya, di bagian atas. Di bagian kosong dari buku. Tentu saja ini harus buku kalian. Kalau perpus nggak bisa harus buku lain, ya, kalau itu pinjam. Kemudian nomor 9, ambil kertas kosong, tulis lagi apa yang sudah kalian tulis ulang yang kalian dapatkan, ya. Kalian tadi membaca dapat apa, ya, tulis ulang apa yang kalian sudah dapatkan, ya. Ini nyambung dari nomor 8. Terus kemudian ini sebenarnya nyambung dari nomor 8, ya. Jadi nomor 9, ya, ini ada 2 poin nomor 8, ya, tulis poin dan tulis ulang, ya. Nomor 9 ini adalah membaca aktif, bukan aktif membaca. Dan ini akan kita bedakan nanti. Membaca aktif bukan aktif membaca. Aktif membaca. Apa bedanya? Nah, kita bedakan, ya. Bedanya membaca aktif dengan aktif membaca itu dari referensi, ya, referensi atau buku, ya, itu lebih banyak referensi atau judul gitu ada, ya, judul variasi. Jadi kita membaca lebih dari satu buku. Kalau aktif membaca hanya kurang variasi. Itu saja yang kita baca. Jadi intinya variasi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membandingkan ide, membandingkan. Tujuannya adalah kita ada proses membandingkan. Ya. Jadi sama-sama ini, misalnya, ya, kasus sama-sama tentang virus COVID-19, pendapat ahli satu dan ahli lain itu akan berbeda-beda, ya. Nah, kita harus membaca dalam tanda kutip, ya. Kita melihat video, melihat jurnal, melihat apapun saya anggap sebagai membaca. Nah, itu jangan dari satu sumber saja. Kalau bisa kita menyikapi COVID, membaca COVID ini dari berbagai sumber, ya. Jadi dokter lain juga bagaimana, dokter sana bagaimana, sehingga kita bisa memutuskan sendiri, kita ada proses. Jadi kita nggak textbook nantinya. Atau secara umum sikap kita terhadap COVID seperti apa.
COVID akan dari segi kesehatan bagaimana, dari segi ekonomi bagaimana, dari segi sosial budaya bagaimana. Jadi kita akan kaya dengan variasi sudut pandang nanti. Ya, itu yang disebut aktif. Saya tadi sempat bikin catatan, apalagi ya. Kemudian saat membaca ya prosesnya ya. Jadi sekarang saya lanjutkan. Yang kedua, ini proses. Saat kita membaca aktif, itu prosesnya saat membaca itu kayak kita mencari jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan sendiri. Atas pertanyaan kita sendiri. Ya, jadi saat membaca judul buku, kita harus semacam kayak nggak ngalir saja gitu, kayak bikin pertanyaan. Misalnya kalian membaca buku tentang sukses sebelum usia 30. Wah, kalian sudah harus sebelum membaca setting mind. Ini dari judulnya ini saya disuruh apa ya kira-kira ya? Mungkin saya disuruh untuk bekerja siang dan malam tanpa istirahat misalnya gitu. Jadi kita kayak mencari jawaban terhadap bayangan kita sebelumnya. Jadi kayak dalam proses membaca itu kita nggak ngantuk akhirnya. Kayak kita itu sedang berdialog dengan penulis, ya. Kita seperti sedang berdialog dengan penulis. Jadi apalagi buku-buku yang populer ya, bukan buku textbook yang harus kita hafal ya. Jadi seperti itu penting untuk kita budayakan, dan kita selalu akan bertanya-tanya di tengah jalan pun. Ini tadi sudah apa aja yang ya sering ini menanyakan, bertanya ya, dan kalian juga harus kepo juga ya, sering bertanya, sejauh ini saya sudah memahami apa? Saya sudah memahami apa? Hal-hal baru apa yang saya dapatkan dari proses membaca? Nah, kalau aktif membaca ya cuma dibaca saja. Jadi menjadi dari bahasa tulisan menjadi bahasa lisan. Jadi kayak membaca berita yang habis itu siarannya selesai, besok membaca berita yang lain. Jadi tidak dimasukkan dalam hati. Nah seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan membaca aktif. Jadi kita aktif do something. Terus kita juga mengambil kesimpulan kita sendiri. Jadi setelah membaca, kesimpulannya apa? Setelah membaca Dylan misalnya, kalian membaca novel Dylan pun prosesnya bisa seperti itu. Kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya itu kalau saya dari baca Dylan itu ya, pengalaman masa lalu itu sesuatu yang berharga. Jadi bukan untuk memengaruhi masa depan kalian, kita nggak boleh terjebak pada masa lalu juga, tetapi ada satu waktu di masa lalu yang menghiasi hidup kalian sehingga itu menjadi satu bagian dari kepingan cerita kalian, dan itu adalah sesuatu yang mungkin berharga. Ya, ditumpuk saja di file kalian. Ya, dan life must go on. Ya, pada akhirnya Dylan itu tidak bersama Milia juga, ya, misalnya gitu, dan dia fine-fine saja dengan hal itu. Ya, dan itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya, yaitu Pidi Baik. Apalagi kalian melihat anime, wah anime itu banyak sekali ininya, membaca anime ya, banyak sekali pesan-pesan moral yang ada di sana. Ya, saya suka kalau anime dari Jepang yang serius ya. Contohnya kayak Naruto misalnya. Naruto itu ada satu ungkapan yang sangat saya sukai, itu bukan dari Naruto sendiri, sebenarnya dari Shira, jadi shinobi dari Sunagakure. Ya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Itu sangat luar biasa. Ya, kalau dari Rock Lee, quote-nya selalu sama ya. Guru Gai. Ya, masa muda adalah masa terbaik untuk belajar dan tetap berusaha. Ya, kalau Naruto ini adalah jalan ninjaku. Saya tidak akan lari dari apa yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Ya, jadi dia determined person.
apapun akan dihadapi asal dia mencapai pada tujuan. Apapun itu. Ya, jadi setiap karakter di situ sebenarnya ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Setiap karakter. Dan pesan moralnya rata-rata bagus. Ada satu lagi waktu episode Arguren, ya, itu ada satu quote yang bagus yang disampaikan penulisnya, rumah adalah tempat di mana ada orang yang merindukanmu. Itu definisi rumah menurut Guren. Dan that's awesome. Jadi kita setelah melihat sesuatu, membaca dalam tanda kutip, ya, kita akan mendapatkan sesuatu kalau kita bisa mengambil inti dari permasalahan. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.